Baik jamaah, kita kembali lagi bersama saya Bedu di Jalan Dakwah BTV. Baik, nanti Hilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini. Bukan hanya uang, tapi cinta juga butuh uang. Termasuk ya, jadi itu bentuk cinta Ibu ya. Ruang itu adalah termasuk bentuk cinta. Menghargai ya, oke, menghargai juga termasuk bentuk cinta. Saling menghargai juga termasuk bentuk cinta. Baik, tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu pertanyaan yang masuk ke akun Instagram @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada dari @princesa_aurora. Assalamualaikum Hilman yang senyumnya sangat meneduhkan. Payung kali Perkenalkan aku Aurora, penonton setia Jalan Dakwah BTV. Mau curhat dong. Sekarang ini aku kan lagi doyan ngulik-ngulik resep masakan. Ya, jadi kalau kata anak-anak sih masakan aku tuh udah enak. Rasanya pas mau dimakan nggak enak. Oh, nggak. Maksudnya rasanya pas. Anak-anak aja makannya sampai nambah, ya kan? Tapi suami justru malah nggak pernah muji. Menurut suami masakanku terlalu asin lah, kurang pedas lah, atau terlalu berminyak lah, atau apalah gitu kan. Ya saya tahu sih suami emang nggak boleh bohong. Tapi kan nggak ada salahnya dong, muji dulu baru kasih komentar gitu. Seenggaknya dia hargailah perjuanganku karena udah masak dari pagi buat keluarga. Nah menurut Hilman nih, wajar gak sih kalau aku marah ke suami karena gak mau menghargai masakan aku? Gitu. Silakan Hilman. Bunda, dari pertanyaan di atas ada dua hal yang ingin sampaikan. Satu, saat kita berbuat baik untuk pasangan, jangan berharap pujian dari pasangan. Betul? Pasti kecewa. Tuh 2, 3. Kecewa. Sakit. Betul? Kadang tidak sedikit kita sudah berbuat baik, tapi pasangan kadang masih anggap kita nggak baik. Betul? Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya terlalu berharap terhadap harapanmu. Betul? Maka saat Bunda jadi istri baik, satu alasannya karena perintah Allah. Ulangi, karena perintah Allah. Bunda masak bukan agar suami muji masakan Bunda. Jangan. Karena biasanya suami lebih pinter muji masakan rumah makan daripada masakan istrinya. Betul? Udah, Bunda masak niat karena Allah, melayani suami. Betul? Bunda senam zumba. Wah. Pengen dipuji sama suami, mohon maaf. Suami bilang Bunda bilang sama suami, ayah, kamu tahu nggak? Aku teh udah sebulan senam zumba. Kata suami, oh kamu teh senam? Iya. Asa nggak ada perubahan. Sakit kan? Betul? Maka satu, berbuat baiklah saat jadi istri. Niatnya bukan ingin mendapatkan pujian dari suami, tapi saat kita jadi istri baik, niatnya ingin mendapatkan pahala dari siapa? Allah. Jawab yang keras. Allah tahu nggak usaha Bunda? Allah tahu lelahnya Bunda? Allah tahu capeknya Bunda? Allah tahu masakan Bunda? Allah tahu cucian Bunda? Tahu. Bunda nyuci, Bunda masak, ngurus anak, nyapu, ngepel. Allah tahu tidak? Tahu.
Bagi Allah ada pahala tidak? Cukuplah Allah jadi alasan utama kita. Betul? Walaupun suami mungkin tak menghargai kita. Tapi yang kedua catatannya, suami belajarlah muji istrimu. Di antara berbohong yang diperbolehkan, salah satunya adalah berbohongnya suami untuk menyenangkan istrinya. Boleh. Bunda. Iya ayah. Bunda. Iya ayah. Kamu tahu nggak? Oh apa? Di komplek ini tidak ada yang paling cantik kecuali kamu. Boleh nggak muji begitu? Jawab, bohong nggak? Ya Allah, bohong. Jawab, boleh? Kira-kira tadi ucapan AA bohong nggak? Pasti bohong kan? Karena di komplek ini ada yang lebih cantik kan? Tapi bilang sama istri, kamu yang paling cantik, boleh? Bohongnya seorang suami memuji istrinya untuk menyenangkan istrinya, boleh. Istri kita masak. Ayah? Nah, ya. Bunda masak buat ayah. Masya Allah. Piring tolong piring ayah. Piring ya. 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 Dah. Buat ayah semua Bunda persiapkan. Makan. Mungkin rasanya asin. Mungkin rasanya kurang sedap. Ketika kita makan, wahai suami bilang, sayang. Iya bun, ayah. Ini masakan. Nasi goreng, nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng rendang. Nasi goreng ini nasi goreng yang pertama kali bikin lidah ayah panas. Minum ayah, minum. Ini nasi goreng enak sekali Bunda. Alhamdulillah. Bunda masaknya pakai apa ini? Pakai api. Walaupun mungkin kurang enak, kebanyakan garam, di depan istrimu tetap bilang ini yang terbaik. Betul apa betul? Maka disebutkan dalam Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah pasanganmu dengan baik. Betul? Kan bisa bilang gak enaknya di belakang. Iya. Maaf ayah, mau ngambil piring kotor. Cuci. Iya ayah asin. Maaf ya ayah. Maka belajarlah menghargai pasangan. Betul? Bukankah kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu wahai suami adalah yang paling baik kepada istrimu. Dan aku kata Nabi yang paling baik kepada istriku. Kenapa seorang istri butuh dihargai dan kenapa seorang suami juga butuh dihargai? Karena kadang kalau bukan orang terdekat yang menghargai kita, siapa lagi? Betul? Kadang yang paling sakit itu adalah orang yang kita anggap jadi obat malah jadi luka yang paling berat. Betul? Seseorang yang kita berharap dia jadi orang yang paling menyenangkan kita, justru jadi orang yang paling menyakitkan kita. Bahkan yang perhatikan, kadang yang paling sakit itu saat kita nggak nyangka, kok bisa ya orang yang kita cintai yang jadi paling nyakitin kita. Betul nggak? Itu yang kadang bikin sakit. Maka mohon maaf, yang di luar mungkin gak menghargai kita, yang di luar mungkin gak anggap kita, tapi minimal orang yang paling dekat dengan kita menghargai kita. Betul? Kadang mohon maaf ya, misal izin ya, di luar kita dielu-elukan, tapi sampai ke rumah kadang tak ada penghargaan, itu lebih sakit. Betul? Bunda dengan circle-nya, bestinya,
dianggap, wih, bunda mah paling cantik, paling baik, paling bager. Tapi sampai ke rumah, suami nggak pernah muji kita. Sakit apa enggak? Pujian di luar, jadi nggak ada apa-apanya. Karena yang di dalam tidak menghargai kita. Betul? Sebaliknya, suami di luarnya dihormati, mungkin di kantornya jadi pimpinan, jadi bos, dimuliakan. Tapi ketika sampai rumah, tak dihargai oleh istrinya. Lebih sakit karena justru penghargaannya hilang dari orang yang dicintai dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita di rumah tangga saling menghargai. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena menghargai adalah sebagai bentuk cinta ya. Oke, baik. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Siapa mau tanya? Siapa yang nggak menghargai suaminya? Menghargai semua berarti ya. Siapa? Oke. Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Assalamualaikum tadi kan. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Waridatul Qura dari Kota Serang, Banten. Serang, Banten. Masya Allah. Izin bertanya. Iya. Akhir-akhir ini saya dan suami saya sering debat tentang anak sematawayang yang saya. Anak sematawayang saya ini izin ingin menikah. Oke. Sedangkan anak sematawayang saya ini baru umur 23 tahun. Iya. Kalau saya sih sebagai ibunya saya izinkan karena supaya nanti kelak dia itu kalau punya anak ibaratnya tidak ketuaan gitu ya. Dan ibaratnya suami saya nih beda pendapat sama saya. Akhirnya terjadilah debat kasur. Iya. Debat kusir. Ya kalau debat kan kalau bisa jangan sampai keluar, anak jangan sampai dengar di kamar aja. Jadi debat kasur namanya. Bukan debat kusir ya. Iya, kata suami saya, anak kamu itu masih muda. Kata suami. Terus juga belum mandiri. Boro-boro nikah, ngurus diri sendiri aja, misalnya atau enggak bantu-bantu di rumah, kayak masak atau bersih-bersih belum bisa. Jadi khawatir suami saya itu tidak bisa mengurus suaminya kelak. Jadi saya sama suami saya itu sering debat. Jadi mohon penjelasannya dari AA supaya saya juga nih bisa menghargai pendapat dari suami saya itu. Mohon pencerahannya AA. Mau ada pantun nih A, boleh? Boleh. Cakep. Belum. Oh belum. Maaf. Kalimatnya dulu baru cakep. Pulang ke rumah bawa cawan. Cakep. Jangan lupa membawa payung. Cakep. Sampai jumpa kawan-kawan. Cakep. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan pendapat akhirnya terjadi debat karena anak sematawayang tidak bisa mengurus diri sendiri. Apalagi nanti ngurus suami. Gitu. Mohon dijawab. Bunda. Pertama, nikah itu ibadah yang paling lama, sekolah yang paling lama. Iya apa iya? Nikah itu bukan sehari dua hari. Nikah itu perjalanan yang panjang, bahtera yang besar. Betul? Maka bunda sebagai orang tua tentu ketika kita mau menikahkan anak harus banyak pertimbangan. Suami bilang belum siap. Kata bunda siap. Kata suami belum. Kata bunda siap. Anaknya? Jangan-jangan berdebatnya pada suami dan istri, ibu dan bapak, anaknya nggak ditanya.
Karena nanti yang menjalani rumah tangga siapa? Anak. Jadi menurut AA yang pertama Bunda tanya. Betul? Lihat anaknya siap, calonnya ada. Betul? Mau dan izin kalau anak perempuan izin ya selama udah ada calonnya, kemudian bertanggung jawab, soleh, baik, cakep, pinter, kaya. Bapak kenapa? Radang tenggorokan. Jadi izin ya, ya kita ngelihat ada laki-laki soleh, keturunannya baik, mapan, mau tanggung jawab, terima tidak? Iya kan? Beda izin ya kalau anak laki-laki. Memang anak laki-laki dia yang bertanggung jawab. Mungkin pertanyaan harus sudah mapan, harus udah punya kerjaan, harus mungkin itu wajar disampaikan. Tapi kalau ketika anak Bunda perempuan semata wayang dan menurut Bunda datang laki-laki yang soleh, menurut AA bismillah. Betul? Tapi tetap tanya dulu anaknya. Khawatirnya orang tuanya bilang siap, anaknya belum siap. Kan banyak yang begitu ya. Kadang anaknya belum siap, orang tuanya udah pengen buru-buru punya mantu. Kamu teh kapan nikah? Mama teh udah ditanya mulu sama orang teh. Kadang izin, anak kita mungkin belum mau punya anak. Kadang kita suka bilang kapan mama teh pengen gendong cucu. Mama teh di di tetangga teh malu. Ce Ida udah punya cucu, Ce Elis, Ce Ai, Ce Eroh. Mama doang yang belum ada teh kumaha, iya teh kumaha. Padahal boleh jadi anak kita teh belum siap. Betul nggak? Jadi orang tua jangan egois. Jadi anak juga belajar mengerti perasaan orang tua kita. Betul? Kalau sudah begitu insya Allah tidak akan ada perdebatan. Dan Bunda izin ya, jangan sampai beda pendapatnya kita dengan suami harus berantem berlebihan. Beda pendapat boleh? Beda pilihan boleh? Beda pandangan boleh? Berantem jangan. Betul? Kan biasa, beda pilihan biasa, beda pandangan biasa, beda pendapat biasa, beda pendapatan biasa. Ya biasa aja, nggak usah jadi marah-marah gara-gara beda. Betul? Mudah-mudahan Allah lembutkan keluarga Bunda. Tepuk tangan untuk Bunda. Baik, setelah Ibu Yati, ya Sumiati, iya panggil Ibu Yati kan bisa kan Bu. Ibu Sumi. Setelah Ibu Sumi, Yati, iya setelah Ibu Sumiati, Ibu siapa yang mau nanya? Silakan, yang sebelah sana, oke ya. Silakan. Setelah Ibu Sumi, Ibu Yati. Ibu Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya pengen, boleh nggak saya ada yel-yel dari Cilegon? Boleh, Yel-yel. Boleh Bunda. Siapa yang mau yel-yel silakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Taklim Jamiatun Nur, Cilegon, Banten. Berkah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Segitu aja. Bagus ya. Ulangi boleh ya? Boleh sekali lagi. Ulangi buat yang lain ikutin ya. Ya ikut ya. Berkahnya berapa kali tadi? Berkahnya 2 kali. Berkah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh. Ya, oke, silakan. Siap. Kami dari Masjid Taklim Jamiatun Nur, Cilegon, Banten. Berkah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan buat Cilegon. Iya. Nanti kalau yang lain punya yel-yel boleh ya. Tapi kalau dikasih kesempatan.
Jangan pas lagi ditanya, ini Bu yel-yel sendiri di sini lah. Kita nggak denger. Iya. Silakan. Silakan. Saya nama Ibu Holila Iya. dari Masjid Taklim Jamiatun Nur Cilegon, Banten. Iya. Saya punya suami. Iya. Iya. Ah, Semua juga punya, Bu jangan sombong dong. Baru punya suaminya sombong, yang lain juga punya. Iya. Ibu punya suami. iya. Suami saya tuh nurut banget. Apa kata istrinya? Nurut sama Gitu. ibu. Sama ibu mertua maksudnya. kira sama ibu, Iya. Apa-apa tuh dituruti keputusannya gitu. Berarti ya. ibunya sendiri ya? Ibu mertua ibu, berarti ibunya suami sendiri kan? Iya. Iya, oke. Terus? Jadi gini, ada beberapa sikap yang saya tidak selalu berlebihan gitu. Kalau hari Sabtu, Minggu kalau dia libur itu, jadi kita tuh harus nginep di rumah. Alhamdulillah. Di rumah mertua. Ya, di rumah mertua, Iya. iya. Jadi itu tuh seolah-olah kayak sudah kewajiban gitu, A. Iya. Jadi boleh nggak ya, A? Saya tuh merasa saya juga sebagai istri pengen berkumpul di rumah gitu. Sabtu Minggu tuh, A. Iya. Suami ibu maksudnya kan? Iya, Bukan. iya jangan. Bukan bukan. Iya bukan. Bukan Suami Nah, ibu kan di rumah. di rumah. Karena suaminya ibu itu banyak menghabiskan waktu weekendnya ke rumah mertua ibu Iya. kan. Ibu tuh pengennya di rumah ibu gitu kan. Iya. Jadi kan biar berkah, alhamdulillah. Gitu. Nah, terus Saya juga kan punya keinginan pengen kumpul gitu Sama di rumah suami, sama betul. suami tuh. Kan dia tuh kalau kerja Senin nyampe Jumat kerja Iya. sibuk dengan kerjanya. Jadi Sabtu Minggu tuh Bareng pengen ibu. bareng saya Di gitu, rumah. gitu. Jadi keputusannya itu suami saya tuh selalu harus dituruti. oh. Jadi pertanyaannya Waktu nginep di begini. rumah mertua, mohon maaf ibu diajak atau tidak? Iya diajak. Oh diajak, kan kumpul juga diajak berarti ya. Enggak Oke, maksud, terus lanjut. iya maksudnya saya juga sekali-sekali Sabtu Iya. Minggu tuh pengen kumpul gitu sama suami. Oke, terus Bu? Jadi pertanyaan tuh bagaimana sih kalau saya nolak? Kalau saya nolak ajakan suami nih Ke rumah ke mertua. rumah mertua, hukumnya gitu, hukumnya Oke. dosa apa enggak gitu ya kalau nolak nih. Iya. Soalnya dia selalu memaksa gitu. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repot aja dia Iya, kan. iya, iya. Udah. Jadi yang gimana? Iya. Yang penting suami apal nggak yel-yel ibu? Berkah-berkah. Kalau dia bisa berkah, alhamdulillah, berarti insya Allah berkah. Allahu Akbar. Nanti kita dengarkan jawaban dari Ahilman ya Bu ya. Setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman setelah suami Ibu Holila nggak ke rumahnya ibunya lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.